kesombongan. Nah, makanya kita buat kesombongan itu adalah segala macam bentuknya kita blokir semua. Yang paling bawah dulu ada yang namanya wujud. Apa? Wujud. Wujud. Riya, takabur. Bukan. Bahasa kita ajaib. Nah, diserap oleh kita menjadi ajaib. Ajaib wujud itu takjub atau bangga. Itu bagian daripada sifat sombong yang paling dasar adalah seseorang merasa bangga dengan dirinya. Yang ada saya yang paling cantik satu najis. Begitu dilihat rumah saya yang paling keren sekecamatan. Lihat lagi suaminya, suami saya yang paling buruk, kemudian masuk pada perkara ibadah. Bacaan Quran saya yang paling bagus, tajwidnya yang paling berantakan, sholat saya yang paling khusyuk, yang paling benar. Ini namanya wujud. Dia merasa bangga dengan dirinya, dengan amalnya, dengan hartanya. Itu sudah masuk bab sombong, tapi yang rendah. Tetap aja bahaya. Itu uang. Bagaimana cara kita membuangnya? Kita harus menanamkan di benak kita bahwa pada akhirnya segala kebaikan yang kita kerjakan, segala keberhasilan yang kita capai karena Allah. Karena Allah. Tetapi pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini dia setan nih. Kalau setan tuh yang rumah kamu yang paling cakep. Yang lain berarti kerjaannya apa suaminya. Setan masuk tuh, langsung bilang setan. Enggak betul. Ini semua dari Allah. Setan bisikin lagi, ibadah kamu yang paling benar. Yang selalu ngakses yang malam di grup yang 2:30, tahajud. Yang lain orang tidur dalam Allah. Cuma ini yang disebutkan hari tahajud. Langsung hantar setan. Bohong. Saya bisa bermalam itu karena rahmat dari Allah. Subhanallah. Itu karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatan saja, bukan karena amal soleh. Semuanya karena Allah. Itu untuk menghilangkan kalau orang wujudnya kayak ini naik. Jadi apa? Sum'ah. Sum'ah itu? Sum'ah itu dari kata sami'ah yasma'u, mendengar. artinya mendengar. Baik kan? Kalau wujud kan dia bangga dengan diri sendiri. Jadi diri pribadi, dia ngaca, dia mikir-mikir, itu kan pribadi orang nggak tahu. Tapi kalau sudah sum'ah, dia perlu mendengar orang lain untuk memuji dia. Kalau bahasa sekarang disebut apa? Dia harus akan validasi. Gitu. Jadi kalau dia sudah bangga dengan sedekahnya, itu nggak cukup. Dia perlu dengar orang memuji dia. Bagaimana kalau orang memuji dia? Jadi begitu dipuji orang senang. Biasa aja. Mau dihina nggak ngaruh sama aja. Yang memuji berlebihan kadang-kadang mencacinya berlebihan juga. B aja. Bila minda. Walaupun mulutnya bilangnya apa? Oh enggak, itu semua dari Allah. Mulutnya, hatinya yes, memang saya. Makanya ada istilah negatifisme. Ada satu prinsip namanya negatifisme itu orang bilang tidak supaya dibilang iya. Saya bukan siapa-siapa, dia dibilang siapa-siapa. Itu maksudnya. Jadi pura-pura terbantu. Itu sering, itu semua. Ya, senang di. Maka kalau obatnya apa Ustaz? Obatnya seseorang yang beramal itu harus menjadikan amalnya minimal. Ya, kalau bisa. Yang sembunyi-sembunyi itu lebih utama daripada yang terang-terangan. Jadi kalau dia sedekah, yang sembunyi-sembunyi sedekahnya 500.000 misalnya.
kanan ucap ya. Itu kalau bisa supaya kalau nanti hatinya rusak gara-gara amal yang dia orang dipuji, dia punya melakukan amal yang orang nggak tahu. Jadi jangan terbiasa selalu menampakkan semua amal. Ada yang boleh ditampakkan dalam rangka apa? Motivasi. Tapi jangan semua. Makanya pernah ada orang yang ibu tapi nggak di sini. Dia nanya saya di mana kelihatan. Enggak. Udah kelihatan. Itu akhirnya Pak Ustaz, saya kan kalau tahajud yang malam itu selalu 2 rakaat. Nggak ada yang tahu. Tapi kadang-kadang saya merasa malas saya bilang, Bu, kalau udah nggak ada yang tahu, gila. Sekarang orang jadi ada. Jadi kalau mau bertanya yang seperti itu tentang kebaikan kita atau kejelekan kita, itu pakai orang ketiga. Bisa, Pak Ustaz, ada seorang sholat malam, terbiasa sholat malam. Nah, gitu jadi seorang. Atau kejelekan. Jangan bilang, Ustaz, dulu kan saya pernah mampu, sekarang saya mau jangan dulu. Itu membuka air. Jadi kalau kejelekan dan keburukan pakai orang ketiga. Misalnya, Pak Ustaz, jika ada orang yang dulu Paham. jika ada orang yang dulu Paham. orang zina, Aku diceritakan itu aku paham. Pak Ustaz, jika ada seorang anak dulu ribut sama ibunya, terus Paham. itu anak dulu minta maaf, bagaimana menebusnya? Jangan ngomong, Ustaz, saya punya ibu dulu saya berantem, ibu meninggal, jangan begitu. Itu